Shalom Mama Minang. Shalom. Ya, sebelum kita mulai sermon kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 kelas rohku yang memuji. 2-3 ayat. Kelas rohku yang memuji debata parolongi son bunga mengerba dina besar hari asap dosa hapus menori baik kasih kasih rohana menonton lewat tiap hati. Kita bersama dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Karena saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani daripada Tuhan. Begitupun juga Bapa, sebentar kami akan memulai sermon kami biar kiranya Tuhan memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Begitupun juga untuk firman yang boleh kami sampaikan nantinya biar kiranya itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mama Minang yang menjadi bahan sermon kita pada hari ini tertulis dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Ayat yang ke-25 saya bacakan dari sini dan di ayat yang ke-32 kita bacakan secara bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu berbicara, jangan kamu berbuat dosa, janganlah ada tenang kepada mata. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menduakan roh mustazah yang telah mereka kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 kita baca bersama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi tema kita pada hari ini, hidup baru dalam kasih Kristus. Dalam kitab Efesus ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, pasal yang 1 sampai ke 3 ini membicarakan tentang tugas dan panggilan gereja secara doktrinal. Yang kedua, pasal 4 sampai 6 menceritakan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja secara praktis. Pasal 4 ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ayat 1 sampai 16 tentang gereja yang harus hidup dalam kekudusan. Ayat yang ke-17 sampai ke-32 mengajarkan harus membuang yang lama menjadi hidup baru dalam Kristus. Hidup baru dalam Kristus ini disimpulkan dalam pernyataan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup baru berarti kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dalam kalimat karena itu di ayat yang ke-25 ini menunjukkan hubungan logis dengan bagian sebelumnya yang membandingkan cara hidup manusia yang lama yang harus ditanggalkan dan cara hidup manusia baru yang harus dikenakan. Kemudian Paulus memberikan nasihat konkret tentang bagaimana manusia baru. Dalam hal ini Paulus menekankan 2 poin penting yang menjadi pokok perhatian kita. Yang poin pertama merupakan perwujudan kehidupan orang tua melalui sikap, sifat, budi pekerti dan perbuatan tercela dalam ayat 25 sampai ke 31.
Bagian ini Paulus merinci nasihatnya dalam beberapa contoh konkret. Pertama, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, singkirkan kebohongan dan bicaralah secara konkret. Pertama, Paulus berkata kepada gereja Efesus, memang benar kebohongan adalah sifat manusia lama. Manusia lama tidak jujur, melawan kebenaran. Manusia memakai topeng. Manusia tidak seperti itu. Dia seperti yang telah kita dengar diciptakan dalam Tuhan. Nah, kebohongan tentu berkaitan dengan kemarahan. Jika anggota gereja tidak jujur satu sama lain dan saling berbohong, maka akan timbul kecurigaan, kemarahan, dan lain-lain di antara mereka. Dari amarah, Paulus berpindah ke bidang lain, yaitu bidang pencurian di ayat 28. Dosa mencuri ini tidak terbatas pada golongan miskin, tetapi ada juga orang yang berkecukupan, tapi masih juga suka mencuri. Karena itu di sini Rasul Paulus menekankan kita harus menerima nasihat yang umum ditunjukkan kepada semua jemaat dalam lapisan apapun mereka yang buang, sebab perbuatan ini bertentangan dengan status dan panggilan mereka sebagai manusia baru dan hidup baru. Dari bidang pencurian, Rasul Paulus berpindah ke bidang lain, yaitu percakapan dalam pergaulan sehari-hari di ayat 29. Paulus mengingat akan perkataan-perkataan kotor, buruk, ataupun busuk yang banyak sekali dipakai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka dari itu Paulus menuntut kepada anggota jemaat di Efesus supaya perbuatan dosa itu mereka hentikan dan sebagai ganti dari perkataan kotor itu. Mereka memakai perkataan yang baik, sopan, membangun, dan yang mendatangkan kebaikan berkat kasih karunia kepada pendengar-pendengarnya. Di poin yang kedua itu merupakan klimaks dari ajaran Paulus tentang kehidupan sebagai hidup baru di ayat 31 sampai dengan 32. Fokus Paulus di dalam ayat ini nampaknya terletak pada pengampunan. Apa yang diungkapkan Paulus pada ayat 31, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan lain adalah perbuatan yang tidak menunjukkan hidup baru. Maka di sini Paulus menegaskan semua hal itu hendaklah dibuang jauh-jauh dan diganti dengan keramahan, kasih mesra, dan saling mengampuni. Pengampunan ini berdasarkan atas pengampunan Tuhan Allah yang diberikan dalam konstitusi. Sikap yang mampu mengampuni dan yang dapat menyatakan keramahan dan kasih mesra adalah sikap yang mudah terlihat dari diri manusia. Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini yang pertama, hidup baru ini berarti hidup dalam pertobatan untuk terus memperbaharui batin cahaya firman Tuhan. Yang kedua, kita yang semula adalah manusia yang kotor, namun melalui pengorbanan kasih Tuhan Yesus kita dapat hidup dalam keadaan yang baru dengan manusia yang baru dan kehidupan yang baru. Poin yang ketiga, kehidupan orang percaya masa kini tidak boleh terpengaruh dengan perubahan dan gaya hidup negatif, tetapi justru harus menjadi agen perubahan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang tidak akan pernah berubah, namun akan membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Sampai di sini, apakah Amalinan sudah mengerti? Baik, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini Tuhan telah memberikan kami kelancaran di mana Tuhan anak-anak telah selesai membahas bahan sermon kami. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk aktivitas kami selanjutnya kami serahkan kepada